welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akhirnya akan membahas teknikal saham-saham minyak. Nah, saham minyak tentu saja ada beberapa. Yang pertama yaitu ENRG, kemudian ada MEDC, Elsa, bahkan sampai Agra. Nah, empat emiten ini terkenal berada di sektor minyak dan tim Ruang Saham udah lama banget kita gak masuk di yang namanya saham-saham perminyakan. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini saham-saham minyak ini mulai menunjukkan volume yang bagus dan teknikal yang cukup menarik. Dan selain itu, tim juga menemukan ada dua berita di mana harga komoditas minyak diperkirakan bisa naik loh. Yang pertama karena supply yang udah mulai seret, tapi yang kedua yaitu demand-nya juga udah mulai naik. Nah, teman-teman, mari kita langsung bedah teknikal, langsung dicari. Oke guys, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat ini adalah harga komoditas dari minyak dunia dan ini adalah chartnya teman-teman. Dan kalian bisa lihat di awal tahun 2022 kita bisa melihat bahwa minyak itu sempat menyentuh level $124 per barrel. Oke. Nah, kemudian tim Ruang Saham itu udah mulai menghindari minyak sejak dia trennya patah di sini. Ya, semenjak dia trennya itu udah mulai patah di sini, kita tuh udah hindarin total minyak. Ya, jadi kalau kalian lihat, kita tuh udah gak masuk minyak dari bulan Juli sampai saat ini. Oke. Nah, akhirnya saat ini tim Ruang Saham udah mulai melirik saham-saham minyak dengan alasan kalian bisa lihat minyak udah keluar dari zona downtrendnya. Ya, yang terdekat adalah minyak udah keluar dari zona downtrendnya dan beberapa kali dia juga udah yang namanya pullback dan testing support di area ini. Overall masih bisa bertahan ya. Nah, di satu sisi kita melihat bahwa masih ada kemungkinan besar minyak akan kembali retesting resisten di $93 per barrel dan kalau memang ini masih bisa naik, maka gak menutup kemungkinan buat minyak bisa up lanjut sampai di area 100 lah ya, let's say 100 sampai 103 US dollar per barrel. Kalau memang ini terjadi, tentu harga saham minyak di IHSG juga akan mengikuti naik. Oke, kita akan langsung bahas yang pertama ya. Yang pertama dan yang paling terkenal di sektor minyak yaitu MEDC. Medco beberapa kali tim ya kita memang hindarin, tapi ya Medco memang akhirnya naik. Tapi ingat, gak perlu disesali, tetap move on ya. Apa alasan tim waktu itu gak masuk di Medco adalah di sini tuh banyak shadow yang kayak gini. Ragu-ragu banget buat naik. Ya, akhirnya tim memutuskan untuk gak masuk. Dan sekarang gimana dong, Go? Apakah Medco udah boleh masuk? Jujur, kalau menurut tim saat ini sih, Medco udah mulai deket sama yang namanya area tertingginya di area 1255. Oke, jadi menurut kita sih agak berisiko kalau kalian misalnya entry saat ini, ya, dengan risk-nya paling nggak support dari Medco itu kelihatan banget di sini, 1000. Jadi di sini. Nah, risk-nya bisa 1:1, ya, risk-nya bisa 1:1, ya. Oleh karena itu kita masih belum melihat Medco sebagai pilihan utama kalau memang mau entry di saham minyak. Oke, kemudian yang kedua ada Akra. AKR baru saja merilis laporan keuangan dan hasilnya bagus ya. AKR profit tapi kasusnya sama nih sama Medco. Yaitu dia udah mulai mendekati titik tertingginya juga ya. Bahkan ini jauh lebih tipis loh. Ya, ini jauh lebih tipis. Nah, di 8%-an dan support Akra kalau kita lihat di sini coba kita tarik. Oke, paling enggak juga di sekitar 9%, 8%-an. Which is ya 1:1 lagi. Oke, nah kita lanjut ke saham minyak berikutnya yaitu BP. Nah, kalau BP overall ya ini saham memang cenderung volatility-nya tinggi ya, kan bisa lihat ketika naik kenceng banget, ketika turun ya downtrend ya. Overall saat ini BP lagi downtrend ya, gak seperti saham-saham minyak lainnya, dia lagi dalam fase penurunan dan agak ragu-ragu nih antara mau naik atau turun. Tapi yang tim lihat adalah dia udah jebol support 2 kali. Ya, dia udah bisa jebol support 183, juga udah jebol support 151. Jadi tentu saja risikonya sudah meningkat. Oke, nah selanjutnya yang cukup terkenal di sektor minyak yaitu Elsa atau Elnusa. Nah, di sini tim sudah siapin Elnusa atau Elsa ini pakai Fibonacci dan terlihat Elsa ini udah sideways cukup lama dari
tahun 2021 bulan Mei sampai hari ini ya. Elsa ini udah lama banget sideways ya, beberapa kali udah testing resisten turun lagi, testing resisten turun lagi. Nah, kalian bisa lihat saat ini Elsa udah mulai naik di area Fibo 0,5 dan punya potensial buat naik lanjut sampai ke Fibo 0,6 ya. Overall kita masih melihat Elsa menjadi salah satu yang potensialnya cukup oke karena kita gak hanya melihat targetnya sampai di 400, melainkan paling nggak dia juga bisa sampai resisten 424 di sini. Oke, kita juga bisa melihat teman-teman secara volume nih Elsa lagi bagus-bagusnya ya. Kan bisa lihat ketika memang lagi sideways, volumenya kecil, ketika lagi up langsung naik, turun, dan saat ini nih volumenya lagi mulai meningkat. Selama Elsa bisa bertahan di atas harga 360, harusnya sih potensial besar banget buat dia bisa lanjut up sampai 400 ataupun 424. Kalian bisa lihat secara risk and reward masih bagus banget saat ini. Tapi ingat, do your own research. Oke? Dan kita masuk yang terakhir, yaitu ENRG. Oke? Salah satu emiten milik Bakri ini juga tim Warsam udah pernah info 2 kali, yaitu watchlist, ya. Tapi ya selalu gagal. Kita sempat info di sini gagal ya. Kita waktu itu udah bilang watchlist ya, ENRG harus siap-siap. Ternyata turun lagi. Ya kan? Akhirnya kita masih wait and see lagi. Mantul di sini sempat dapat. Lanjut di sini dia kelihatan kita udah mulai watchlist tapi ternyata PHP lagi. Nah, akhirnya kita masuk benar-benar entry ketika dia memang udah di area 300-an ini. Oke, nah NRG tim Rosa memang saat ini udah punya posisi ya, dan kita punya target paling nggak energi bisa sampai 400. Oke, nah jangan dipaksakan buat entry ya. Kalau memang teman-teman mau masuk di saham minyak, mungkin tadi ada salah satu pilihan yang masih oke, yaitu Elsa. Oke, tapi ingat, not financial advice and tetap do your own research. Oke guys, jadi sekarang kalian udah tahu potensi dari saham minyak ya. Ingat tetap do your own research, dan kalau kalian memang nggak setuju dengan pendapat Bang Sam, ya jangan kalian ikutin. Nah, buat kalian yang memang masih punya pertanyaan, kalian boleh langsung komen di kolom komentar dan nanti tim Bang Sam yang bakal menjawabnya. Dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman kalian, like dan subscribe. Oke, thank you for watching. See you on the next video.